Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Selasa 26 Mei 2026. Renungan kita berjudul Haile Selassie I. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Yesaya 42 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Haile Selassie I yang lahir dengan nama Tafari Makonnen pada tanggal 23 Juli 1892 di Ejersa Goro, Ethiopia, adalah Kaisar Ethiopia yang memerintah dari tahun 1930 hingga 1974. Ia merupakan anggota dinasti Solomonik yang mengklaim garis keturunan dari Raja Salomo dan Ratu Sheba. Sebagai pemimpin, Haile Selassie I dikenal karena upayanya memodernisasi Ethiopia melalui reformasi di bidang pendidikan, pemerintahan, dan militer. Ia juga berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan negaranya dari pendudukan Italia tahun 1935 dan menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan di Afrika. Setelah kembali berkuasa pada tahun 1941, ia menjadi tokoh berpengaruh dalam pendirian Organisasi Persatuan Afrika yang sekarang bernama Uni Afrika. Di tingkat internasional, ia dikenal karena pidatonya di Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1936 yang menyerukan keadilan dan perdamaian dunia. Ia digulingkan pada tahun 1974 oleh rezim militer Derg dan wafat pada tanggal 27 Agustus 1975. Sosoknya tetap dikenang sebagai tokoh penting dalam sejarah Ethiopia dan Afrika. Setelah penobatannya sebagai kaisar pada tahun 1930, Haile Selassie I tanpa sengaja menjadi pusat dari gerakan keagamaan yang muncul di Jamaika, yaitu Rastafarianisme. Nama gerakan ini berasal dari gelarnya sebelum menjadi kaisar, Ras Tafari Makonnen, atau Ras yang artinya kepala atau pangeran. Kelompok Rastafari memandang penobatan Haile Selassie I sebagai penggenapan nubuat dan menganggap dirinya sebagai perwujudan ilahi Yah yang akan memimpin keturunan Afrika kembali ke tanah yang dijanjikan, yang disebut Sion. Gerakan ini berkembang pesat pada pertengahan abad ke-20 dengan pengaruh budaya dan musik reggae melalui figur seperti Bob Marley. Meskipun banyak pengikut Rastafari menyembahnya sebagai tokoh mesianik, Haile Selassie I sendiri tidak pernah mendukung gagasan tersebut. Ia dikenal sebagai seorang Kristen Ortodoks Ethiopia yang taat dan menolak dianggap Tuhan dalam wujud manusia. Kekaguman mendalam terhadap Haile Selassie I mencerminkan kecenderungan lama manusia untuk menyanjung manusia hingga menempatkannya pada derajat yang seharusnya hanya milik yang ilahi. Kita tahu bahwa Alkitab menegaskan hanya ada satu Mesias sejati, yaitu Yesus Kristus, yang diutus Allah untuk menyelamatkan dunia. Nabi Yesaya menulis, "Aku adalah Tuhan, itulah namaku. Kemuliaanku tidak akan kuberikan kepada yang lain, atau pujianku kepada patung." Firman ini mengingatkan kita semua bahwa kemuliaan dan penyembahan hanya milik Tuhan. Di tengah dunia yang mudah menuhankan manusia, kekuasaan, atau ideologi, kita diingatkan untuk mengarahkan hormat dan iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus
satu-satunya Raja dan Juru Selamat sejati yang telah datang dan akan datang kembali untuk menjadi Raja selama-lamanya. Kata-kata bijak hari ini, kita wajib menghormati dan menghargai semua manusia, tapi sesembahan kita hanyalah Allah pencipta langit dan bumi. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama mengakhiri renungan kita hari ini. Tuhan, ajarilah aku untuk menghormati sesama tanpa menuhankan mereka. Kiranya hanya Engkau yang selalu menjadi pusat penyembahanku. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, jangan menuhankan manusia, tetapi tinggikanlah Tuhan yang adalah pencipta kita. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati pekerjaan kita semuanya. Haleluya. Amin.